ini di Musola Ikhlas ya, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah dan salam salawat tak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah pagi ini kita tetap istiqomah mengadakan kajian bersama Ustaz Bibi, dan tema hari ini sepertinya cukup saya tuh sebenarnya nggak ngerti ya Ustaz ya, otoritasin anak sama otoritas kan bingung, maka nanti kita bisa tanya apa sih bedanya itu dan apa maksud dari tujuannya gitu. Jadi ibu-ibu tanpa memperpanjang waktu, insya Allah kita mulai saja dengan Ustaz Bibri. Semoga kajian ini bermanfaat dan bisa kita terapkan untuk keluarga kita masing-masing. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Akhwatal muslimah a'adzakumullah jami'an. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Khairatun Nisa yang hadir di Musola Al-Ikhlas Puri Bintaro atau yang menyimak secara online via channel YouTube, Instagram, atau Facebook atau channel lainnya, semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta tak bosan buat Ananda, anak-anakku juga yang hadir, dan kita tentu sebagai orang tua senantiasa mengingatkan diri kita untuk tak pernah lelah dan bosan dalam berdoa. Sebab doa ini senjata dalam pengasuhan yang paling ringan, sayangnya jarang kita pakai. Bahkan bisa jadi doa ini adalah paling efektif. Kalau diibaratkan doa dan harapan kita itu ibarat jarak tempuh, alias jarak tempuh itu seperti dari Bintaro ke Bogor misalnya, maka doa kita kepada Allah itu ibarat kayuhan sepeda. Maka ada orang yang seringkali mengeluhkan doanya kok tak terkabulkan. Bukan tak terkabulkan, tapi kayuhanmu kurang sering, kayuhanmu kurang kencang. Ada orang dari Bintaro menuju Bogor, tujuannya ke Bogor. Jarak tempuhnya ini kalau dihitung butuh 50.000 kayuhan. Baru 10.000 sampai Ciputat langsung berkeluh kesah, kayaknya nggak nyampe, capek. Ya udahlah, mendingan stop atau bahkan balik. Sama, banyak orang tua yang baru doa sekali, 2 kali, 3 kali, lantas bilang kok anak saya nggak sesuai yang seperti yang saya harapkan. Permintaan kita kepada anak kita itu bisa jadi terlalu jauh seperti jarak tempuh yang mau kita capai. Tapi doa kita seringkali mungkin hanya sekali kali, 2 kali, belum selesai dan menyerah. Dari sinilah saya simpulkan, tidak ada doa yang tak dikabulkan. Yang ada jarangnya atau malesnya kita meraih. Apa yang membuat kita malas mengayuh, malas berdoa? Biasanya karena merasa sudah punya modal. Doa dianggap remeh. Saya kasih ilustrasinya. Pernah saya diundang reunian sebuah acara pesantren. Banyak santri yang sudah lulus dan berkhidmat di pesantren tersebut. Kebetulan di pesantren putri. Salah satu lulusannya ketemu saya dan saya masih ingat kenal wajahnya. Dan dia langsung ngobrol saya, Ustaz masih kenal saya kan? Ustaz kenal Fulanah juga kan? Oh si ini ya saya kenal. Terus dengan PD-nya dia bilang, Ustaz, saya sama Fulanah kan cakapan saya. Saya diam.
Terus kenapa? Enggak, maksud saya secara prestasi waktu di pesantren saya juga lebih pintar lah saja. Saya diamnya iya, terus kenapa? Saya tuh heran, fulana lulus dari pesantren nah sudah berjodoh. Jodohnya ikhwal ganteng, anak keturunan ningrat, begitu hafiz, akhlaknya baik, idaman banget ya. Padahal kan fisiknya jauh dari saya, gitu deh kira-kira pinternya juga jauh. Tapi kenapa ya sampai sekarang saya nggak dapetin Ustaznya? Saya langsung bilang singkat ke dia, kamu tahu nggak bedanya dia sama kamu? Dia diam. Saya bilang bedanya kamu sama dia adalah dia sering mengayuh, kamu malas mengayuh. Resiko orang cakep malas berdoa. Resiko orang punya modal malas doa. Merasa lah kan gue cakep, masa sih gak ada yang menaksir gue, malas minta sama pemilik kehidupan. Merasa bahwa lah kan gue pinter, masa sih gak ada berusaha nerima gue, malas minta. Merasa kan gue psikolog, gue kan sering baca buku parenting, masa anak gue gak bisa gue didik, malas berdoa. Merasa gue tuh rutin banget ikut kajian parenting Ustaz Bianti, masa sih males berdoa. Jadi ngerasa udah jago komunikasi, paham psikologi, punya modal dengan sekolah yang kita bangun, punya pesantren yang kita percaya bagus, males doa. Kayak doa itu jangan diremehkan ya. Ini mengantar untuk kita memahami materi hari ini. Karena itu seperti biasa, mari manfaatkan momentum kali ini kita berdoa untuk anak-anak kita yang hadir ya, maupun yang mungkin ada di rumah atau lokasi lainnya. Kita doakan semoga mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, jadi pemimpin bagi orang-orang takwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan wa minas sholihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Para Buddha dan Allah, alhamdulillah di pagi ini kita melanjutkan kajian serial kita mendidik anak akhir zaman. Jadi tema besarnya mendidik anak akhir zaman. Segala tantangan yang hadir hari ini adalah sudah dijelaskan 14 abad yang lalu oleh Nabi. Jadi kita pahami hari ini kita berada mungkin di fase tersebut semakin dekat dengan akhir zaman, dengan datangnya hari kiamat. Maka tantangannya pun tentu sangatlah besar, butuh energi khusus untuk bisa mengatasinya. Jadi itu tema besar kita. Hari ini kita melanjutkan di antara yang wajib kita munculkan di anak kita agar bisa melewati tantangan yang sedemikian besarnya di luar rumah, yaitu membangun otoritas diri. Apa itu otoritas diri? Anak memiliki kemampuan memutuskan atas apa yang dia yakini, yang dia pikirkan. Itu otoritas. Tidak mudah dipengaruhi, tidak gampang dibujuk. Hari ini anak-anak kita gampang dibujuk, gampang dipengaruhi. Yang anak perempuan gampang dipengaruhi sampai tanpa sadar, waliyahzubillah, fakta yang mengerikan, banyak yang hilang keperawanan. BKKBN sudah mengeluarkan datanya tanggal 4 Agustus 2023, sekitar 8 bulan yang lalu.
di mana data itu menyebutkan 60% anak perempuan di Indonesia umur 16 sampai 17 tahun tidak lagi perawan. Umur 16 sampai 17 tidak lagi perawan, 60%. Ya. Kalau umur 16 sampai 17 itu sekolahnya tingkat berapa? Bisa. Kalau data ini kita anggap katakan mau percaya tapi kok besar banget, mau tak percaya datanya resmi lembaga negara BKKBN, yang jelas bukan lembaga abal-abal. Kalaulah kita dipaksa percaya dengan data ini, kesimpulannya sungguh ngeri. Datang ke sekolah terdekat SMA di sekitar Bintaro sini, masuk ke kelasnya, satu kelas ada 40 siswa, 20 laki, 20 perempuan. Data ini akan mudah menyimpulkan, saya tahu di kelas ini 12 orang udah gak perawan. 20 orang kali 12 kali 60%, berarti 12. Di antara penyebab anak-anak itu, khusus yang wanita, mudah terpengaruh, mudah terbujuk karena nggak punya otoritas diri. Otoritas diri itu diantara cirinya adalah mampu berkata tidak. Mampu berkata tidak. Anak-anak yang nggak bisa ngomong tidak atau enggak atau segala kalimat yang semisal itu diantara anak-anak yang masuk di dalam pusaran akhir zaman. Makanya campaign hari ini dimulai dengan say no. Ya, kenapa harus say no? Karena memang di antara yang menjadi persoalan generasi hari ini nggak bisa ngomong no, ya, nggak enakan. Say no to drugs, say no to bullying, say no to pornography, say no to corruption. No, no, no. Kenapa harus no? Atau say no to produk Israel produk. Kenapa harus no? Karena no adalah di antara indikasi anak yang punya otoritas. Kalau dia nggak suka itu enggak. Dan itulah esensi tauhid. Tauhid itu sebenarnya membangun otoritas diri diwujudkan dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. La artinya enggak ada Tuhan kecuali Allah. Kenapa penting ngomong enggak? Karena siapapun yang enggak bisa ngomong enggak khusus tauhid belum beriman sempurna. Ketahuilah, Abu Jahal, Abu Lahab, kalau ditanya ya para pemuka Quraisy itu dalam Quran ceritakan, Man khalaqas samawati wal ardh, siapa menciptakan langit dan bumi? Mereka semua kompak menjawab wallah. Jadi mereka itu kalau ditanya siapa menciptakan langit dan bumi, mereka bilang Allah. Mereka pun kalau bersumpah nggak suka menyebut wallahi, billahi, tallahi. Sumpah itu lewat 3 huruf, wa, bi, ta. Jadi kalau sumpah itu wallahi harus dengan jar belakangnya dengan kasroh. Wallahi, billahi, tallahi. Sumpahnya orang-orang Arab itu dengan menyebut nama Allah, walaupun kafir. Ya, jadi pertanyaan, mengapa Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya disebut kafir? Padahal kalau ditanya siapa ciptakan langit dan bumi, mereka jawabnya Allah. Di antara jawabannya karena mereka tidak bisa berkata tidak kepada selain Allah, yaitu kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, kepada Hubal. Jadi mereka kalau ditanya Allah Tuhan nggak Tuhan, tapi Lata juga, Uzza juga, Manat juga. Makanya orang Kristen itu tetap disebut kafir. Kalau ditanya mereka Allah Tuhan nggak, walaupun
setelah Allah Tuhan, tapi Yesus juga. Tapi Roh Kudus juga. Oh, kita enggak. Selain Allah bukan Tuhan. No. Bagaimana nggak gitu dong? Nah, ngomong no ini sesuatu yang bermula dari otoritas. Makanya anak-anak yang nggak punya no, kemampuan ngomong enggak, maka dia diantara yang akan masuk dalam perangkap akhir zaman. Sholat rajin tapi maksiat jalan. Kalau ditanya, lu kan rajin sholat tapi kenapa sih mau nonton film porno? Aku sih udah ngajak temen gue gak enak. Ya gue mah menjaga pertemanan. Jadi sungkan itu diantara yang membuat rusaknya anak-anak. Sungkan diantaranya nggak bisa mengungkap. Pelecehan seksual itu dialami anak-anak rata-rata dari orang dekat, bisa dari guru oknum tentu saja, bisa dari bahkan ada orang tua, bahkan oleh kakak dan orang terdekat. Punya usul rata-rata anak-anak yang jadi korban pelecehan seksual lagi perempuan, jawabannya nggak bisa mengungkap, berarti nggak punya otoritas diri. Jadi otoritas diri itu penting nggak? Penting, karena dia yang akan mampu menjaga dari hal-hal yang merusak. Dia yang memutuskan, tidak terpengaruh. Temannya bilang, lu kalau gitu nggak temenan sama kita. Anak yang punya otoritas diri nggak ngaruh, bodoh, emang lu doang, gue cari teman yang lain. Tapi anak-anak yang punya otoritas bilang, ya udah deh, gue ikut. Makanya waktu Ibu Elisman melakukan riset tentang pengaruh pornografi di anak-anak SD di Jabodetabek, itu disebutkan kurang lebih 75% anak-anak yang terpapar pornografi itu karena ikut-ikutan. Mereka itu sudah diedukasi sama bundanya, sama ayahnya. Kamu pokoknya ingat ya, kalau main handphone atau dulu tuh seingatnya waktu saya masih warnet. Dulu kan sekolah itu kadang sekolah ada warnet di depan. Pokoknya awas, jangan sampai lihat itu merusak otak kamu. Bundanya berkali-kali. Suatu hari saya nangani kasus di daerah Bekasi. Sekolah melakukan sidang pas Jumatan. Di depan sekolah pas ada warnet, anak-anak lagi Jumatan, ada sekelompok anak malah nonton film porno di warnet depan sekolah, anak SD. Ketahuan sama sekolah, masing-masing orang tuanya dipanggil. Di antara orang tua yang dipanggil ini shock, karena dia termasuk orang tua yang paham masalah bahaya pornografi. Sampai akhirnya dia setelah disidang orang tuanya diedukasi, dia panggil anaknya, Bunda udah bilang berkali-kali sama kamu kan tahu itu merusak otak kamu susah belajarnya, atau otak kamu gini, kok masih juga menonton gitu, kamu udah berkali-kali. Dan jawaban anaknya adalah di antara anak-anak yang otoritas diri, dia bilang, kalau aku mulai ikut, aku dibilang cukup, aku nggak ditemenin, aku nggak punya teman, makanya aku ikut-ikutan. Dan itu rata-rata hampir anak-anak fenomena hari ini, mereka seneng K-pop sedikit sebenarnya, tapi ikut-ikutannya banyak. Kalau lu nggak tahu, lu nggak tahu. Kalau lu nggak masuk kuota gitu, grupnya apa yang cinta, lu nggak tahu.
Kalau lu gak seneng sama BTS, lu dianggap gak keren. Anak seperti ini adalah ciri anak yang gak bisa ngomong enggak. Jadi ngomong enggak itu adalah diantara ciri anak yang punya otoritas. Dan otoritas diri penting di zaman penuh fitnah ini. Beberapa koruptor banyak yang justru lulusan pesantren. Apa mereka nggak tahu dalil tentang hukum riswah? Tahu. Saya tanya mereka, antum tahu kan ini haram? Jawaban mereka lagi-lagi sama. Iya Ustaz, anak tuh gak enak yang ngajak itu teman anak waktu SMA. Dia dulu kita sekamar berkembang. Dia punya proyek, apa salahnya anak bantu? Anak gak enak lah, gak enak. Pribadi yang gak enakan itu termasuk yang gak punya otoritas. Jadi otoritas itu kemampuan seseorang mengambil keputusan tanpa dipengaruhi orang lain, hasil dari keyakinan dan prinsip yang kuat. Itu disebut otoritas. Dan otoritas bisa berujung ke otoriter, bisa menyuruh orang lain ikutin maunya dia. Nah itu, dan orang tua yang punya otoritas menyuruh orang lain ikut maunya dia. Dan biasanya kalau orang tua otoriter, anaknya pasti nggak punya otoritas. Karena kan ikutin maunya mama, serah mama. Karena orang tua otoriter, udah ikutin aja. Pokoknya sekolah di sini, pesantren di sini. Ya udah. Makanya biasanya orang tua otoriter merusak otoritas. Yang membuat anak ujung-ujungnya kalau ditanya terserah. Gak usah ngomong enggak. Kamu ini ya, terserah. Ini ya, terserah. Terserah itu indikasi satu, bisa jadi memang dia taat. Yang kedua, dia pun gak punya otoritas. Ikut aja. Dampaknya nanti ke lingkungan. Pada saat dia bertemu dengan temannya, bertemu dengan lingkungan, apa yang dilakukan? Terserah. Karena itulah diantara yang wajib kita munculkan anak-anak yang sejatinya punya otoritas. Dan seringkali kita menyalahkan di saat anak timbul otoritas, kita langsung ambil kesimpulan anak pembangkang, ngelawan. Makanya salah ambil kesimpulan, salah treatment, rusaklah fitrah. Di mana anak-anak yang punya otoritas adalah anak-anak yang melewati fase ego dengan smooth, dengan selamat. Setiap manusia punya fase ego. Fase ego itu cirinya adalah fokus untuk kesenangan diri. Dan itu naluriah hampir semua manusia. Tapi orang tua akhirnya menganggap kamu tuh nyusahin mama deh, kamu tuh nyebelin deh. Salah treatment, akhirnya anak fase egonya terkikis. Makanya Al-Quran mengisyaratkan setiap manusia melewati fase ego sampai datangnya kewajiban dia untuk sholat, yaitu umur 7 tahun. Berarti fase ego rata-rata umur 0 sampai 7 tahun. Dari mana kita bisa melihat hal ini? Silakan lihat surat Al-Ma'arij ayat 19, 20, 21. Allah berfirman, khuliqal insana halu'a. Manusia diciptakan bersifat halu'a. Di antara makna halu'a adalah
Halu'ah itu dikata hala'ah artinya payah dan menyusahkan, di antara maknanya. Cirinya halu'ah itu apa? Ada dua. Idza massahu syarru jazu'a, jika mengalami kesulitan dia curcol, keluh kesah. Itu khas manusia, terutama anak-anak di umur-umur awal. Kalau nggak nyaman langsung protes, bajunya nggak enak, mie kasinan, nggak mau panas, capek kalau ngikut gajian, gitu. Khas anak-anak, karena fokusnya ke kesenangan diri, bosen, nggak mau. Itu khas. Pernah punya pengalaman anak kayak gini? Berarti fase egonya lagi jalan. Nggak mau, maunya yang itu. Kan sama aja, warnanya beda sedikit. Maunya yang itu, bunda dan nggak mau, pokoknya yang itu. Khas anak-anak. Kalau ada nggak suka, jazuma, cocok. Idza massahul khairu manu'a, jika mengalami kesenangan pelit. Punya benda kesayangan, datanglah kakaknya, adek pinjamnya, enggak, adek enggak mau, bagi dong, itu kan buat berdua. Enggak, orang udah beli buat aku, tapi itu buat bareng-bareng. Enggak, tuh ada gitu. Temennya datang, aku pinjamin, boleh, punya aku. Illal musolli, kecuali orang-orang yang sholat. Berarti fase ini akan terkikis saat anak sudah mulai sholat. Kapan benar-benar terkikis? Alladzina ala sholatihim daimun, yaitu yang sholatnya sudah mulai daim, konsisten. Kapan anak biasanya sholatnya konsisten? Umur 10 tahun. 7 tahun awal mulai sholat, 10 tahun konsisten. Makanya fase anak itu bisa berbagi secara sempurna setelah dia mulai sholat. Orang tua banyak yang terburu-buru, 5 tahun pelit langsung diomelin, enggak boleh gitu. Bagi kan? Apa kalau cocok, kamu tuh gak bersyukur, udah berdit mau beliin, protes mulu, mama mau beli lagi begitu. Sikap itulah yang membuat dia selalu merasa, ya Allah, besok serah bunda. Maunya gimana? Coba deh, serah bunda. Lama-lama nggak punya otoritas diri. Akhirnya kata orang, bisa datang sesuatu dia nggak suka, dia terserah. Jadi sebenarnya Allah ciptakan manusia itu punya otoritas. Makanya kalau kita jalanin prinsip Islam dengan benar, nggak ada tuh anak-anak yang gampang tergoda. Sayangnya kita itu terburu-buru. Itulah kenapa Dr. Fathiana menyebutkan penyakit dalam mendidik namanya istijal, terburu-buru. Pengen anaknya segera kalem kayak anak tetangga. Anak saya tuh, kamu gak bisa tuh kayak si Aisyah, anaknya Bu Maya. Kok dia kalem? Kamu tuh bener-bener deh. Anak itu unik, dan umur yang berbeda juga mempengaruhi. Sikap dan sifat juga berbeda. Jadi ketika dia justru kita paksa seperti orang lain dan kita lihat sesuatu yang normal, maka merusak yang disebut namanya fitrah ego. Jadi fitrah ego itu manusiawi. Makanya anak-anak yang nggak punya fase ego muncullah jadi orang soleh, yang rajin sholat, rajin puasa, tapi nggak enakan terhadap kemaksiatan. Negor tetangga yang zina, terjemah singgung dan masih nafsin gitu.
ada yang pacaran, anak-anak, tapi malah ini dibilang bawel gitu, biarin aja deh. Maka kemungkaran itu justru terjadi di tengah orang soleh yang gak punya fitnah itu. Makanya di akhir zaman itu orang soleh banyak yang menolak kemungkaran sedikit. Dia terjawabnya apa? Karena gak punya fitnah itu, karena gak punya otoritas. Jadi dia gak bisa memutuskan, tahu itu salah. Makanya ini ibu-ibu penting memeriksa anak saya, termasuk yang egonya ini muncul atau enggak. Sehingga jangan dulu paksa anak berbagi sebelum muncul pelit. Jadi kalau dia pelit nggak mau, alhamdulillah benar. Nah kalau dia ya udah dia buat kamu, ya kalau dia apa-apa dikasih, itu kan punya kamu tadi. Iya soalnya dia minta. Terus kalau dia nggak ngasih, dia cukup malu sama temenan PR. Makanya kadang sikap kita nanti jadi terbalik. Justru kau punya anak 5 tahun suka berbagi, waspada. Kok gitu Ustaz? Justru kau punya anak 4 tahun pelit, alhamdulillah masih pelit normal. Iya. Makanya waktu anak saya itu misalnya kakak bilang kan dibeli sama uminya, tiba-tiba dia beli dapat apa sih kayak mainan curpak kan, kakak bisa deh pinjamin, nggak mau. Kamu tuh pelit banget kan, ini berdua orang Abi, dia mau pelit banget. Saya bilang iya, dulu kamu juga seperti itu, bisa aja. Terus kalau dia sudah mau ngasih berapa menit kamu mainnya, nggak mau? Iya, Abi mau tahu berapa ini punya kamu, berapa lama mainnya. Terus dia 10 menit kan, 30 menit. Ya udah, 30 menit maka sama mereka. Benar loh 30 menit. Sebelum 30 menit dia kasih ke kakaknya. Tahu baru menit nikah. Nah, kan 30 menit, baru 3 menit dia kasih. Ketika dia ngasih itu sebelum baru 3 menit, dia juga ingin mengatakan this is my authority. Kapan gua ngasih suka gua? Ya kalau gua ngasih 3 menit berarti kan gak dipengaruhi orang. Nih kan? Itu tuh anak itu. Kadang-kadang aneh, itu dibilang 30 menit. Baru 3 menit langsung ngasih. Karena dia ngasih itu atas kesadaran. Gua sedih, gak usah aku campur deh. Kalau udah saatnya aku suka, aku kasih. Kalau aku gak mau, jangan ditarik. Suka-suka gua. Jadi ketika fase 0-7 tahun, siap-siaplah menerima fase dimana suka-suka gua. Makan yang benar, gak mau. Terus maunya gimana? Ini udah ini sayur ya. Tapi kadang-kadang dia nggak ini saya pelan-pelan. Aku maunya itu, iya. Tapi ada sayurnya. Negosiasi main di situ. Tapi tidak merusak otoritas. Makanya untuk membangun otoritas, Nabi ajarkan beberapa cara. Yang pertama, sering-sering minta izin. Suatu hari Nabi membawa minuman yang dibawa dari kayak apa tembikar itu yang Nabi miliki. Pada saat itu Nabi berjumpa dengan seorang anak yang sedang duduk dengan 2 orang dewasa di sebelahnya. Ada anak kecil dan ada orang dewasa. Anak kecil ini ada riwayat menyebutkan Usama bin Zaid, ada juga menyebutkan Abdullah bin Abbas. Wallahu a'lam siapa anak ini, belum ada riwayat yang kuat menyebutkan. Tapi jelas masih kecil, umurnya mungkin sekitar 5 tahun dan juga 7 tahun. Nabi membawa minuman ini. Minuman ini tadi milik siapa? Milik Nabi.
Begitu melihat ada anak kecil, Nabi itu pengen ngasih ke bapak-bapak yang ada di sebelah. Nabi kan sedang berbagi. Ada 2 orang dewasa bapak-bapak. Begitu melihat ada anak kecil, apa kata Nabi? Ya bulan, atadani aku tihaula. Nah, bolehkah minuman ini aku kasih ke orang dewasa di sebelah? Perhatikan, minuman ini tadi milik siapa? Ya, Nabi. Tanpa izin pun Nabi gampang aja. Nih bapak-bapak minum, kan milik saya. Nabi ingin membangun otoritas anak ini. Begitu ada anak kecil, kasih boleh nggak minuman ini aku kasih? Karena jangan sampai dilihat, kok aku nggak dapet. Ya, maka Nabi minta izin. Apa jawaban anak ini? Wallahi la diwawun kagak. Khas anak, nggak mau. Apa sikap Nabi? Nabi alih-alih memarahi, alih-alih menasihati, justru bilang, ya sudah, ribut kamu. Orang dewasanya nggak jadi dah. Tanpa nasihat. Pelajaran pertama tentang kita isi. Salah satu cara membangun otoritas, jangan biasain merusak otoritas dengan sip-sip mandi. Itu kaunya, kaunya. Kalau aku belajar seksual, caranya gitu. Bukan, entah dulu. Makanya kalau mau mandikan anak bilang, boleh ya, Bunda buka pancinya, mau mandikan, izinnya. Biasanya bilang ngomong sama suami, kadang-kadang saya mana gitu, anak tak boleh bilang, ayah boleh cium adeknya. Kalau dia bilang, nggak mau, sabar, nanti dia cium kita. Jadi izin, Bunda mau mandi dulu ya, nanti main lagi. Nggak mau, sebentar aja ya, sebentar aja. Kalau dia bilang, pokoknya nanti iya, nanti Ustaz dia jadi ngatur-ngatur kita. Nanti fasenya nanti kapan? Lewat 7 tahun ini lagi egonya muncul. Nanti seiring dengan kisah-kisah mengenal perasaan orang, orangnya kasihan kan, capek, muncul empati. Empati itulah memindahkan dari fase ego ke fase interdependen. Dia itu fase membuat dia bergantung dan berbagi, ego dan empati. Ego dulu baru empati. Jadi kalau dia misalnya jadi begitu, ada fasenya, sampai 7 tahun sabar aja. Bunda boleh izin dulu ya, begitu. Bunda boleh. Untuk hal apa kita melakukannya di sini? Sesuatu yang tentu saja tidak berkaitan dengan syariat. Kalau yang syariat kita boleh memutuskan. Kayak misalnya bundanya harus sholat, dia nggak mau bundanya sholat, jangan sampai. Nah untuk ini cukup kalau dia tidak setuju dengan permintaan kita, maka minta maaf. Maaf ya, Bunda harus sholat. Aku nggak mau Bunda sholat. Iya, pengen sampai sama Bunda ya. Tapi Bunda harus sholat, Allah nyuruh Bunda sholat. Kalau adik belum wajib, Bunda wajib. Ya, maaf ya, sedih begitu. Izin kalau tak diberikan anak, maaf karena kita pun juga punya otoritas, tapi kita menghargai otoritasnya. Di luar itu ikuti aja. Misalnya kalau dia malam-malam pas tidur dia susah, nah kalau itu bilang maaf ya, selalu. Jika tidak sesuai dengan yang diharapkan, maaf saja. Maaf itu bukan pengakuan kita yang salah. Maaf pada cara dia membangun otoritas dan cara dia tetap terkoneksi dengan orang tua.
Jadi itulah yang pertama. Jadi izin. Yang kedua adalah menawarkan pilihan. Sama seperti izin, kau menawarkan pilihan, anak belajar memutuskan terhadap pilihan tertutup. Menawarkan pilihan tertutup. Ya. Kamu mau baju warna biru atau kuning? Pilihan yang dimaksud dalam rangka membangun otoritas diri. Kamu mau makan ini atau ini? Karena pilihannya tertutup, pastikan dua pilihan ini sangat setuju. Karena ketika anak memutuskan sesuatu yang mungkin beda sama kita, walaupun kita punya kecenderungan, jangan sampai merusak otoritasnya. Karena banyak orang tua yang merusak otoritas. Ketika tawarin, mau makan mie goreng apa nasi goreng? Anak bilang mie goreng. Tadi dia makan mie. Kamu kan udah berimbang makan mie. Nasi, ya udah nasi kali rusak. Kalau nasi pilihan, pastiin kita nyari itu udah. Jangan ngasih pilihan merusak lagi. Mau ke pantai atau liburan ke puncak, kita punya kecenderungan nih, kita nawarin ke anak mau ke pantai, nanti ada tsunami gimana? Aku banyak gempa. Anak-anak yang saat ngambil keputusan dirusak akan merasa putusanku selalu salah. Nanti di saat dewasa dia harus menganggap orang lain benar, aku salah. Yaudah ikut aja, nggak boleh. Sehingga kalau nawarin sesuatu, kita ini pasti rindu. Makanya pastikan nawarin sesuatu yang gak mungkin benar dan salah. Gak mungkin ini ayam sama babi, ya gak mungkin. Oh dia milih babi, pastinya itu orang ayam gak boleh. Sesuatu benar. Nanti kemana-mana ayam sama ikan. Ikannya sudah kita tawarin, jangan kita komen lagi. Ikan kan matanya belum. Ini apa? Ibunya aja gak suka ikan, mamanya pengen ayam. Anak-anaknya. Perhatikan, menawarkan pilihan adalah cara yang membangun otoritas. Pilihan tertutup. Jadi pilihan tertutup. Jadi kita ini biasain sekali lagi membangun otoritas, nawarkan pilihan. Selagi bukan prinsip kita, ya. Makanya yang ringan-ringan, prinsip kita bisa tidak perlu menawarkan. Cukup kita misalnya mama pengennya nanti adik ikut mama sholat. Misalnya kita pengen karena nggak bisa tinggal di rumah, ya udah ikut. Ya, dan itu ingat, itu dari anak umur ya sebelum kita kau udah dewasa. Kita boleh dalam hal ini punya ketegasan, dan dia juga punya otoritas. Biasanya kalau anak-anak udah dewasa, biasanya sudah punya fase empati dan akhirnya punya pertimbangan yang lebih rasional. Kalau anak-anak kecil itu kan timbangannya kesukaan, bukan benar dan salah atau baik buruk, tapi suka atau nggak suka. Kalau dia suka warna biru akan biru, suka warna pink terus. Dan kita nggak usah merusak ininya dia, karena jangan pernah meributkan sama kecil hal-hal yang tidak ada panduan dalam syariat. Selagi dia milih warna pink sama warna biru nggak ada larangan syariat, biarin aja. Kok dipaksa-paksa sih? Karena mamanya mungkin selera warna pink. Jadi kadang-kadang kitanya ego berantem sama anak kecil. Mamanya pink mania, anaknya biru. Mamanya punya kecenderungan pink aja, nanti bareng-bareng itu satu tim nanti pas ini. Mamanya aja pengen
Jadi yang kedua menawarkan pilihan, satu minta izin, dua menawarkan pilihan. Yang ketiga yaitu adalah kemudian punya otoritas diri. Yang ketiga menanyakan pendapat. Kalau menanyakan pendapat ini untuk hal-hal yang sebenarnya ringan, sekali lagi karena dia belum aktif, yang ringan-ringan aja. Misalnya ayah ada tawaran liburan nih, ayah juga apa perlu diambil ya liburannya ya. Nah itu boleh terbuka. Liburan kemana ya? Gak harus kasih dua pilihan. Kalau kita pengen nanya pendapatnya boleh. Dan ini biasanya boleh kita tanyakan di fase transisi dari anak yang pra-mumayyiz ke mumayyiz. Anak 6 tahun itu boleh, karena dia sudah punya banyak kosakata dan punya banyak referensi. Ke Bandung aja, ada apa di Bandung? Ada ini, ada ini, ada ini. Jadi terbuka, sekaligus memantau isi kepalanya. Referensi apa yang aku pernah lihat di TikTok, kalau di Malang itu ada ini, ada ini. Berarti kita dapat informasi bahwa oh dia mantap juga, dia nonton TikTok juga. Itu jadi warning juga buat kita. Anak-anak walaupun 6 tahun, gara-gara kita nggak bijak gadget, isi kepalanya pengaruhi oleh TikTok. Jadi kita dapat banyak masukan. Kok adik ini? Iya, aku pernah nonton. Nah, kita dapat informasi. Dia kan jujur, pernah nonton. Aku kata teman aku, berarti dia punya pengaruh juga dari teman. Semua itu boleh kita tanyakan. Menanyakan pendapat untuk hal yang ringan, yang tidak ada perdebatan benar dan salah situ. Ini, walau nanti di situ belum tentu kita berikan pendapat, itu kan belum tentu. Nanti ujungnya gini, ya udah nanti kita diskusikan sama ayah. Mudah-mudahan ayah setuju. Menanyakan pendapat bukan berarti mengiyakan. Beda dengan menawarkan pilihan. Kalau pilihan berarti yang sudah diiyakan. Menawarkan pendapat, oh menurut kamu lebih enak ke Bandung ya. Ya udah nanti. Oh kalau menurut kamu liburan enaknya misalnya pulang kampung, bisa ke Madiun ya. Iya, kampung mana enak bisa main bebek ya. Jadi kita menanyakan pendapat secara umum. Membangun otoritas dimulai dari itu. Yang keempat, membangun otoritas adalah memberikan amanah secara personal yang ringan. Seperti lakukan Nabi kepada Anas bin Malik, di mana Nabi membisikkan sesuatu secara personal, dan saat itu Anas berjalan dan melewati ibunya. Ibunya bertanya, apa yang hendak kau lakukan Anas? Maka Anas bilang, Nabi menyuruh aku untuk melakukan ini dan aku tak boleh mengabarkan kepada siapapun. Kata ibunya, jagalah amanah Nabi itu untuk kamu. Jadi Nabi membuat Anas merasa dirinya punya otoritas karena dibisikkan. Sehingga kalau anak itu mau kita suruh, bisa dengan cara bisik. Sebentar. Ya, beli segini aja nanti sisanya. Ya, nggak usah kasih tahu. Ya, itu membuat dia merasa diri dia istimewa, otoritas. Jangan lupa ucapkan apresiasi, doa, bilang makasih. Otoritas diri itu seperti itu. Jadi itu yang keempat. Jadi kita membuat dia merasa dirinya istimewa, dibisiki, berikan tugas bersama. Yang kelima, otoritas diri
kita lakukan dengan mengapresiasi keputusan anak yang tepat menurut kita, dengan bahasa untung adik milih di sini, pas banget ya pilihan adik, dan gak perlu mengomentari jika pilihannya salah. Misalnya dia milih dan kita tahu ternyata rame, kayak saya pernah bawa, saya itu kan setiap pekan itu ada family meeting. Di antara konsep family meeting kami adalah rapatnya selalu nyari rumah makan yang kita sukai, bergilir. Hari ini abangnya milih, pekan depan kakak nomor 2, abang nomor 2, dan nomor 3 nanti milih, begitu bergilir. Pilihan itu ditentukan, kita tanyakan, tapi dia mengajukan ke kita. Jadi kita diajukan bilang ke kita. Biasanya kalau diajukan saya akan belum tentu menyetujui, kayak banyak pendapat. Bi ke ini aja. Kalau di situ saya akan 2 pertimbangan. 1, jauh dari rumah. Yang kedua, karena waktunya. Yang kedua, biasanya makanannya sudah diboykot produk Israel, dia bisa langsung mendukung Israel. Yang ketiga, berkaitan dengan biasanya nggak cocok di perut untuk satu orang, misalnya itu nggak ada mulai, abang lagi nggak boleh makan ini, misalnya dia habis sebelum makan mie, itu biasa pertimbangan itu. Tapi di luar itu oke. Ada satu tempat waktu itu kita pilih rame di luar dari prediksi. Biasanya itu kakaknya rame kan, udah gue bilangin, saya udah kan adik kamu untuk punya aku. Iya nanti kan bersama itu rame gimana sih? Udah ya. Sebenarnya hati kecil saya juga gitu ya, lama banget layaknya juga gitu. Ya udah kita mau komplain, nggak usah bikin anak perasaan, lo kamu sih dari di sini. Walaupun terakhir saya nanya, nanti bakal mau kemari lagi nggak deh? Yang mau deh di sini buat saya, jadi nggak boleh menjadi. Tapi pernah suatu saat pilihannya tepat. Katanya dari tempat gitu, alhamdulillah ya, untung ada yang beli di sini. Ya, murah ternyata gitu. Uminya beda masih pertimbangan gitu. Murah ternyata. Jadi saat dia tepat dalam memilih, apresiasi. Saat dia fair dan itu manusiawi, tidak ada satupun pilihan kita yang selalu tepat, maka jangan dibikin merasa bersalah. Sebab yang buat seorang itu malas mengambil keputusan adalah bilang gua tuh selalu salah. Aku tuh selalu salah kalau milih, nggak ada. Kalau aku milih salah mulu. Kalau nah itu bahaya tuh. Tidak merasa pilihan dia tepat itu juga bahaya. Jadi 5 yang wajib kita lakukan untuk membuat anak itu punya otoritas tinggi. Ya. Yang pertama apa tadi? Disiplin. Jadi ingat itu, boleh ya. Yang kedua, penawaran dunia. Yang ketiga, ya menanyakan pendapat dulu. Yang keempat, amanah secara personal, bisik-bisik ke perut. Yang kelima, apresiasi jika pilihannya tepat dan tak menjatuhkan jika pilihannya salah. Diam saja. Ya, kalau pilihannya salah diam saja. 5 hal itu konsisten kita lakukan, khususnya saat anak di fase egonya. Kalau lewat fase ego gimana? Saat itu lain perkara. Nah itu ada treatment lain. Tapi jaga dulu ini. Jaga dulu potensi egonya ini. Jangan dirusak. Orang tua atau guru atau sekolah yang tak mengenali tumbuh kembang itu merusak itu.
Ada sekolah yang memaksa anak berbagi anak TK. Menawarkan boleh, tapi memaksa itu nggak boleh. Ada yang nggak memaksa tapi membuat anak merasa bersalah, ada loh. Makasih ya kepada Aisyah dan Fatimah yang sudah berbagi. Teman-teman yang lain coba contoh Aisyah, Fatimah, keren, itu anak soleh. Akhirnya dia nggak boleh seperti itu. Guru TK yang kayak gini membuat citra ego yang lain rusak. Aisyah, Fatimah mau berbagi karena memang pas lagi dia di fasenya udah oke, tapi belum tentu ini lewat. Akhirnya yang lain sebelum normal dia bilang, aku enggak, nanti jadi kata aku bilang bukan anak soleh. Ya kan, rumah bapak kamu bintri bukan soleh, kamu anak bintri. Jadi kadang-kadang kayak gitu. Jadi sekolah pun harus aware urusan ini, ya. Makanya sampaikan, silakan membuat anak mau berbagi, tapi tidak membuat yang lain merasa bersalah, karena lagi-lagi fasenya masih normal. Misalnya, ayo yang mau berbagi silakan pelan-pelan, yang nggak mau ya nggak usah disebutin, jadi nggak ada rasa bersalah. Ya, inilah diantara modal dasar mendidik anak di akhir zaman. Jadi modal dasar yang wajib kita install itu adalah otoritas kita. Kalau sebelumnya kan berarti dari fikir ya, kemampuan menganalisa, kemampuan menimbang, itu ini sangat erat nih. Dari fikir dengan otoritas itu terkait. Ada yang punya dari fikir tapi nggak punya otoritas. Tahu sih salah tapi nggak berani memutuskan. Ada yang punya otoritas tapi nggak punya dari fikir, akhirnya menimbangnya dengan kacau. Ya, baperan, nggak punya kemampuan dari fikir akhirnya. Jadi dari fikir dan otoritasnya sesuatu yang sama pentingnya bagi anak kita, dan kita wajib mengasahnya sebagai modal dia dalam rangka menjaganya di akhir zaman. Itu aja karena waktunya sudah bersejam, kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Aku lupa lazim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Semoga Ustadz Bendri dan keluarga senantiasa dilindungi Allah, diberkahi kehidupannya. Ustadz mau nanya beberapa hal karena sebelumnya saya mau informasikan anak saya ada 4. Yang pertama sudah di fase SMA, yang kedua 3, 4 jaraknya dekat. Jadi sering ada konflik di rumah karena pengasuhan yang harusnya sama kakak udah terbentuk, tapi adik-adiknya sering tantrum. Pertanyaan saja, saya yang pertama, saya merasakan si kakak ini sedang ada di fase berontak yang sesekali saya melihat dia lepas hijab di luar. Sering saya bilang, apa alasan kamu? Awalnya dia bilang, aku mau coba mah. Dulu pun mama juga SMA juga nggak pakai jilbab gitu kan. Jadi di sisi lain saya merasa kecewa, tapi di sisi lain saya nggak mau terlalu keras karena takutnya dia akan berontak lagi. Apakah ada cara dan waktu yang tepat untuk saya lebih masuk ke dalam hatinya mungkin ya, biar enggak salah langkah lagi gitu. Dan yang kedua, saya sering mendengarkan Ustadz memberikan pengarahan bahwa anak perempuan harus dekat dengan ayahnya. Apakah anak laki-laki harus dekat dengan ibunya? Itu dan bagaimana kiat-kiatnya? Terima kasih Ustadz.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Yang pertama, anak yang kita asuni, kita pandangnya jangan jadi beban dulu, jadikan itu aset. Mindset kalau itu anak kita akan merasa terhimpit dari kita, ya Allah gini lagi, apa sih gitu ya. Tapi kalau aset, kita akan memandangnya apapun yang terjadi sama saya, yang saya lakukan itu ibadah. Bersabar terhadap kekurangan itu ibadah. Anak taat sesuai harapan, tapi kita bersabar, ibadah kita situ. Karena aset, anak itu akan mengantarkan kita ke surga dan neraka tergantung sikap kita kepadanya, bukan tentang perilaku dianya. Nabi Nuh tak dibilang gagal walaupun anaknya kafir. Nabi Nuh tetap konsisten dengan pola asuh yang benar. Buktinya apa? Nabi Nuh gak bilang gini, anak-anaknya kafir, dasar anak setan. Susah dibilangin. Udah tahu bapaknya Nabi, malah gak gitu. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunaya, irkam, wahai anakku sayang. Anaknya bandel banget, tapi Nabi Nuh manggilnya sayang. Ini kan kontra sama kita, yang manggil sayang kalau pas anak lagi baik. Anak habis beronjaan, sayang sih, ya Allah. Anak habis bantu papa, ya Allah sayangnya mama. Anak nyebelin, susah diatur, tidak mengubah hak anak untuk disayangi. Jadi Nabi Nuh konsisten aja, anak saya naik perahu yuk bersama ayah, jangan kamu bersama orang kafir. Nabi Nuh tak mengatakan jangan kamu jadi orang kafir, makanya ayatnya walatakum ma'al kafirin, bukan walatakum minal kafirin. Bedanya di mana? Kalau walatakum minal kafirin melabel anak, jangan kamu jadi bagian orang kafir. Berarti kamu tuh kafir bagian dari mereka. Tapi Nabi Nuh tidak, jangan kamu bersama orang kafir. Hebatnya Nabi Nuh itu kalimatnya ma'al kafir, bersama. Kayak ibu nongkrong sama ibu-ibu yang tak pakai jilbab. Jangan jadi ibu-ibu genit deh. Jangan menjadi bagian ibu-ibu genit, itu udah merembet berarti gua ibu-ibu genit. Beda gini, jangan bersama ibu-ibu yang genit di sana. Itu tandanya ibu itu gak genit. Tapi jangan bersama mereka yang genit sana. Beda. Inilah yang pertama, mindset kita jangan dulu beban. Aset ya udah, anak gak sesuai harapan, yang jelas hidayah bukan milik kita tapi milik Allah, jalani aja. Terus yang kita lakukan apa? Muhasabah. Perilaku anak-anak yang seringkali muncul gak sesuai harapan bisa jadi teguran Allah, jangan-jangan ada utang pengasuhan. Nabi bersabda, inna lil waladika alaika haqqan, sesungguhnya anakmu punya hak atas dirimu. Jadi bukan hanya ortu yang punya hak terhadap anak, anak pun punya hak. Kalau hak itu tak diberikan, jadinya apa? Utang. Hak itu terkait dengan dua. Satu, hak terkait dengan kebutuhan stimulasi. Yang kedua, hak berkaitan dengan kebutuhan personifikasi. Maksudnya gimana? Oke, singkat. Kebutuhan stimulasi anak ada 6 yang wajib diberikan dari kecil. 1 spiritual, 2 moral, 3 emosional, 4 intelektual, 5 fisikal, 6 sosial. Kebutuhan personifikasi apa? Anak butuh ibu di 0-7 tahun lebih dominan, anak butuh ayah di umur 7 tahun ke atas. Sekarang kita evaluasi.
udah umur SMA lewat 15 tahun. Kenapa ya dia kok nggak mau pakai hijab atau pengen copot? Jangan-jangan dulu asupan spiritualnya kurang. Asupan spiritual itu bukan anak disuruh sholat, bukan. Spiritual itu adalah membuat anak memiliki koneksi kepada Allah dan segala hal. Sehingga dia berhijab itu bukan ikut tren, karena tahu Allah yang menyuruh. Dan itu terkait dengan intensitas kita menyebutkan Allah baik ya, Allah ngawasi kita. Itu kalau setiap hari diingetin Allah dimatur berada di emosi kamu. Allah mendamu, Allah baik ya yang memberikan, Allah baik banget yang memberikan kita rumah. Jadi desain tentang persepsi Allah itu dari kecil itulah disebut spiritual. Kalau anak umur 18 tahun atau SMA udah nggak begini, problemnya bisa jadi itu. Yang kedua, moral. Moral itu apa? Terkait dengan kebutuhan, yang terkait dengan nilai-nilai. Software anak itu pakai hijab apa? Malu. Ingat, ibadah itu selalu ada hardware, ada software. Hardware itu terkait dengan hardware terkait dengan ibadah yang diwajibkan atau disuruh. Software adalah nilai atau moral pendukung. Contoh, berbagi itu kewajiban, disuruh kita berzakat. Softwarenya adalah empati. Ada orang berbagi tapi nggak punya sifat empati, berbaginya jadi flexing. Dia berbagi sambil bikin konten, hey guys, gue mau bantu orang miskin di sini nih. Nih gue mau kasih semuanya masing-masing 100.000 semuanya. Yo, yang merasa miskin ngantri itu. Dia berbagi nggak berbagi, tapi karena nggak punya empati dia nggak peduli perasaan orang. Jadi berbagi itu hardware, software empati. Kalau empati, jangan deh kata-kata, nggak usah. Kasihan ibu ini kayaknya dia. Beda, ada sesuatu yang perlu di kontennya ada. Termasuk hijab itu hardware, softwarenya malu. Jangan-jangan dulu kita nggak membiasakan anak malu. Ketika dia keluar pakai hijab, kita lagi cantik banget anak bunda. Harusnya malu bunda ngomongnya malu. Ada loh orang tua yang malah anaknya keluar dari kamar mandi pakai celana dalam goyang-goyang, malah merasa lucu banget, lucunya. Harusnya malu, nggak mau. Bunda ngeliat malu. Sering tuh harus bilang malu. Anak kecil pipis sembarangan, kita malah bilang harus malu kakak, malu. Mandi di kamar kolam mandi umum, malah bilasnya di pemandian umum bukan masukin ke dalam. Malah waktu raja bukan sana, udah pas bocah. Disitulah disebut utang moral. Orang adik-adik kecil periksa jangan, atau yang berikutnya otak emosi. Kenapa dia begitu? Jangan-jangan karena dia nggak mendapatkan asupan kasih sayang, capernya dia nyarinya ke teman. Orang tuh melakukan sensasi berlaku biasanya karena dia fakir cinta, atau istilah kerennya adalah yang disebut skin hunter, jarang dipeluk. Kan ada anak-anak, maaf, biasanya ada anak-anak mengalami kondisi ini pas dia itu lagi butuh-butuhnya bapak ibu sedang berkonflik, makanya dia terabaikan. Ya, bapak ibunya ini berapa kali saya tanganin, ada yang bapak ibunya cerai, fase menuju cerai itu kan konflik, maka anak pertama itu sering jadi beban. Dia diajak diskusi sebagainya, tapi ibunya yang ngurus emosinya dia. Akhirnya apa? Capernya dia dengan dekat teman-teman. Akhirnya apa? Dia mendapatkan perhatian dari orang tua. Periksalah apa yang menjadi isu anak kita itu, maka berikanlah. Misalnya kalau isunya adalah berkaitan emosi, kan dari caper bikin momen berdua. Maafin bunda ya, mungkin pernah kamu 6 bulan terabaikan, 1 tahun terabaikan.
Bunda pengen bisa berdua sama bapak atau sama ayahnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan anak akan personifikasi. 0 sampai 7 siapa tadi? Ibunya. Cek ibunya hadir intens nggak boleh tidak, dan ibunya lebih banyak bekerja. Kalau nggak ada berarti bayar. Yang kedua, bapaknya 7 sampai 15 hadir enggak, bapaknya bayar. Berarti jangan melulu setiap kasus anak ibunya yang capek ngurusin. Katakan, Pak, ini momennya Bapak. Anak perempuan itu sebenarnya sudah harus dekat sama bapaknya di saat dia menjelang haid, supaya ada lelaki yang dia cintai. Bagaimana kalau ternyata bapaknya itu bercerai dengan ibunya? Maka selagi bapaknya masih punya komitmen pengasuhan, berikan anaknya. Kita belum bisa berdamai dengan mantan, nggak ada masalah, tapi anak jangan cabut haknya. Ya, karena mencabut hak anak terhadap kebutuhan figur ayah sebenarnya membuat ruang kosong dalam diri dia. Itu yang dia capainya kemana? Ke sebarang. Harus ada ruang kosong anak perempuan yang namanya figur laki-laki yang menjadi referensi dia untuk tidak mudah tergoda. Sudah kenyang, ingat, sejatinya anak kita punya tabungan cinta. Maka jangan sampai saldonya defisit atau nggak ada isinya. Siapa yang tak pernah mengisi tabungan cinta di jiwa anak, orang lain yang mengisinya. Siapa yang wajib nasabah ngisi? Ibu sama bapaknya. Kalau ibunya doang, tabungannya ada 2. Dia pun tabungan ibu ada sama bapak, dan ibunya terisi penuh, bapaknya kosong, laki-laki lain yang ngisi. Makanya bilang sama bapaknya, tabungan cinta anak diisi terus. Ada momen berdua, ngobrol, bikin ikatan cinta yang unik bapak sama anak. Terus yang pertanyaan kedua masih relate. Anak perempuan dekat dengan laki-laki, dengan bapak anak laki-laki, iya sama. Terus menjelang anak itu mimpi basah, di fase dia remaja, dekat sama ibu anak laki-laki. Kenapa? Karena dia minimal terjaga dari godaan lingkungan yang buruk. Ada ibu yang akan dijaga nilai-nilai, dia ingin mengecewakan ibu. Yang kedua, dia mendapatkan perhatian dari wanita yang mengisi ruang kosong dia. Jadi bersilang crossing itu penting. Anak sama perempuan sama bapaknya, nah perempuan laki-laki sama ibunya, khususnya menjelang balik. Wallahualam. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Masih bisa satu pertanyaan lagi? Silakan. Oke. Tidak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai otoritas tadi yang Ustaz sampaikan, kan kebanyakan otoritas itu tadi teori 7 tahun awal ya Ustaz. Dan kebetulan anak saya umurnya 10 tahun, hampir 11 tahun, dan kita udah mau survei-survei untuk sekolah lanjutan ke SMP. Nah, kami orang tua kan survei-survei gitu ya. Terus anak juga punya kecenderungan. Nah, sejauh mana kita memberikan otoritas pemilihan sekolah gitu di umur sekian, kita lebih sih, atau masih dalam otoritas kita menentukan, atau misalnya kita
kita udah mulai bisa diskusi di umur sekian. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya. Hampir selalu perdebatan waktu kepada anak, salah satunya pemilihan sekolah. Itu berapa banyak kasusnya. Kenapa ini terjadi? Karena ortu dan anak gak punya rohnya. Berdebat ke sarana bukan ke tujuan. Sekarang saya tanya, sekolah pesantren itu tujuan atau sarana? Sarana. Pertanyaannya, tujuannya mau apa? Bikin roadmap-nya dulu. Hasil pengantar diskusi sama anak menjelang SMP, mama itu melihat potensi kamu itu berbakat banget di bidang eksak. Pas juga nih kalau kamu jadi dokter, kayaknya sih kamu bisa jadi dokter. Kalau misalnya kamu jadi dokter gimana? Aku suka mau jadi dokter anak, apa-apa. Kamu mau dokter anak gimana? Jadi selalu mulai dari apa peran anak di umur 40 tahun. Selalu umur 40 tahun itu patokan, dan itu kisahnya dalilnya banyak, tapi minimal 40 tahun gitu. Saya cerita sama saya, Nabi itu mereka begini, 40 tahun aku pengen banget jadi ulama, hafal Quran, terlalu terlibat dalam Islam, pemikiran. Dari situ dia punya roadmap yang menuju ke sana itu gimana caranya. Apa yang kamu kuasai biar bisa menjadi ulama? Satu, harus bisa hafal Quran dulu, apalagi harus bisa bahasa Arab, mungkin apalagi gitu. Berarti kita kasih caranya. Apakah cuma pesantren? Bukan. Apakah sekolah Islam? Jangan berdebat sarana, berdebat tujuan. Contoh, dari Bintaro ke Bogor. Bogor itu tujuan. Menuju Bogor itu bisa dengan banyak sarana. Satu, naik angkot. Pertimbangan angkot murah, tapi waktunya lama dan cukup menyusahkan. Apalagi kalau ngetem lama. Tapi intinya sampai Bogor. Yang lebih singkat, naik motor, lebih murah, tapi resiko hujan-hujanan. Ya, atau kepanasan. Murah, nyaman maksudnya, murahnya relatif ya, beli motor sendiri. Yang agak sedikit lebih nyaman yaitu naik mobil pribadi, tapi beli mobilnya ditambah lagi jalan bisa jadi macet. Ya, yang lebih aman lagi naik Grab, tapi mahal. Lebih enak lagi naik kereta, tapi agak lama. Atau yang lebih irit, nyaman, memutuskan jalan kaki, tapi gempor. Jangan pernah bilang sama anak ini, pokoknya naik angkot. Udah, mama tuh tahu tapi betul naik angkot. Anak lupa ke Bogornya, fokus ke naik angkotnya. Akhirnya banyak anak naik angkot nggak nyampe Bogor, yang tipu dari naik angkot. Inilah cerita tentang anak yang lebih fokus sekolah dibandingkan meraih tujuannya. Ada yang lulus pesantren jadi YouTuber, pamer paha, pamer aura. Lantas bikin conference, dulu gini-gini gue pernah pesantren loh. Karena bapak ibunya pengen dia pesantren, bukan pengen dia jadi seorang ustazah. Ya, karena pengennya pesantren sih. Maka jangan ribut untuk sarana. Kalau saya dulu sama anak saya, kira-kira menuju, emang kalau di situ yakin atau bisa? Apa yang begitu? Makanya anak saya ada yang homeschooling, ada yang pesantren walaupun cuma berapa hari, ada yang robotik. Karena masing-masing punya desain. Jadi diskusi sama anak tentang roadmap, plan A, plan B, plan C bikin. Kalau plan A gagal, plan B apa? Sehingga jangan fokus ke pesantren atau sekolahnya. Sekolah itu
Kalau ditanya, Ustaz, tapi sekolah ini baik itu relatif. Sekolah itu kan cuma kebutuhan kita. Saya selalu mengibaratkan sekolah itu kayak restoran. Contoh, kita lagi pengen makan sate, datang ke restoran gado-gado. Bang, di sini ada sate nggak? Nggak ada gado-gado ya. Ya, makan sate enak bang. Lebih enak dari gado-gado. Iya, tapi kita jualan gado-gado mas. Tapi kenapa nggak jualan sate? Kan sate enak, terima. Tapi kita jualan gado-gado. Itulah mengapa jangan pernah bilang sekolah ini baik. Enggak, dasar kebutuhan. Saya dikomplain dengan salah satu orang tua gara-gara saya memasukkan anak saya nomor 3 ke sekolah robotik. Terus laporan kita, Ustaz tahu kan di sekolah itu pendidikan agamanya kurang. Itu dia fokusnya ke eksak aja. Ya emang. Karena saya pengen anak saya punya roadmap, dia mau jadi fisikawan 40 tahun. Dia pengen nanti sekolah di Oxford. Dia sangat semangat robotik, makanya saya nggak bisa ngajar robotik. Pas sekolah robotik, urusan agamanya dia saya yang ngasih. Tapi kan sekolah itu, ya karena situ mikirnya semua buat sekolah. Saya sekolah itu berdasarkan kebutuhan. Saya nggak bisa ngajar robotik, ya udah sekolah robotik. Terus urusan agamanya, ya saya bapaknya yang ngajarin agamanya. Ya gitu sekolah, jadi nggak semua sekolah yang nggak mau kita nggak jelek. Datang masuk ke sekolah, ini sekolah gimana sih? Gak ada hafal Quran, berarti sekolah gak Islami nih, gak ada hafal Quran. Bu, ini sekolah mengemudi bu. Dan sekolah ada taktisnya loh. Kita harus bilang sekolah taktis, sekolah gak bener nih. Gak semua sekolah harus taktis, berdasarkan kebutuhan aja. Terus sekolah gak taktis harus kita bilang gak Islami. Dan sekolah menjadi masalah semua harus ada taktisnya. Kesalahan kita tersetting dengan orang lain. Kata teman saya, Ustaz, itu sekolah bagus dong, jangan pernah terpengaruh kata teman. Selagi pilihannya itu dia bertanggungjawabkan karena memenuhi target. Sekarang Umi tanya atau Bunda tanya, kan kita sepakat tujuan kamu kalau kamu jadi pengusaha muslim yang kaya sebagainya yang akan lakukan. Pertanyaan pada sekolah ini kira-kira dapat ya belajar? Oh enggak sih, tapi kan nanti ada ekskulnya pun. Aku di rumah saya bisa cerita sama saya pertama melalui fase ini percobaan dari orang tua yang baru belajar. Saya pertama kan alhamdulillah lulus dari Mesir Kairo, sekarang mau S2 nya di Scotland ya. S2 nya di Scotland. Dulu dia pernah cita-cita pengen jadi ulama yang pengusaha. Nah dulu menurut dia dari SD ulama itu wajib dapat gelar LC-B, kalau nggak LC nggak sah. Makanya dia fokus kemudian secara Al-Azhar. Sip, kita bikin. Nah, dulu orang tua baru masih banyak belajar kan. Akhirnya dia belajar kalau untuk bisa dapat Al-Azhar itu bukan cara mudah ke gontor. Akhirnya dia keluar. Baru 5 hari minta pindah. Tantungnya muncul dan itu sakit. Terus saya ajak diskusi, abang udah sepakat kita mau kamu jadi ulama, kita jadi pengusaha. Dan kenapa mau pindah dari gontor? Jawabannya bisa, nggak ada sinyal. Kenapa apa urusannya? Iya kan aku harus belajar IT, Islam dan sebagainya. Aku harus mengupdate terus di sini nggak diajarin lebih. Karena kesalahan kita. Terus gimana caranya kamu tetap jadi ulama, pengusaha tanpa pesantren? Ya aku sekolah umum aja. Emang di sekolah umum bisa membuat itu cepat? Bisa. Kan habis sekolah umum aku tinggal belajar sama teman-teman Abi cariin aja. Habis ini aku belajar mulai sama bahasa Arab, mau belajar ini belajar ini. Benar juga sih strategi dia. Tapi untuk membooking ustadz-ustadz yang profesional bidangnya mahal.
Satu ustadz ngajarin bahasa Arab fokus kan yang sebulan bisa 2 juta setengah. Kalau 5 pelajaran sebulan berapa? Busuk di dulu nyangkau di saya ya. Ya Allah, ya ada strategi lain bang. Ya itu yang realistis. Atau coba kita coba. Selagi targetnya ada, portal party nggak apa-apa. Mumpung anak pertama nih, yang 2, 3 nanti kan belakang. Habis-habisan diri dulu nggak apa-apa. Dia sekolah biasa. Alhamdulillah tahun pertama bahasa Arabnya lancar karena kan belajar apa? Pulang sekolah privat sama ustadz ini, privat masalahnya. Hafal Qurannya langsung 4 juz. Cepat, murojaah bagus. Ternyata setahun pertama, setahun kedua mulai itu tertarik dan ekso di SMP, ikut pecinta alam, ikut ini, udah lupa tuh hafalan, gak pernah datang lagi. Kita evaluasi. Akhirnya ngomong lagi, jatuh bangun tuh ada, ingetin tujuan. Akhirnya kesimpulannya pas SMA, aku telah salah jalan. Untuk bisa menemukan kesalahan itu 2 tahun dia baru tahu. Kayaknya aku homeschooling aja deh. Homeschooling gimana? Akhirnya saya bilang, Abi nggak mau lagi dengan cara kemarin keluar dari situasi sulit dan meningkat kamu terbiasa flight, enggak. Tapi Bi, aku nggak pengen salah jalan. Abi membiarkan aku salah jalan atau lebih baik aku pilih mundur untuk jadi dokter. Oke, setuju. Tapi Abi mau kamu yang menyelesaikan semua ke guru kamu. Udah SMA. Datangi guru kamu dan satu-satu bilang saya mau mundur, bikin saya sendiri, orang tua menerima. Dilakukan itu semua, datang sama guru, jelasin saya punya visi gini. Datang guru ini, guru BK-nya nongkrong saya. Ustadz, yakin Ustadz? Anak Ustadz tuh potensi ini. Ya dia udah mengambil keputusannya, biarin. Dibujuk-bujuk sama gurunya karena dia tahu tuh Al-His di SMA, tetap dia kekeh. Akhirnya udah datang sampai ada pelepasan dari selesai. Oke, setelah itu gimana bikin training lagi? Program kamu sudah apa? Kurikulumnya apa? Bahasa Quran sama bahasa Inggris, bahasa Arab, Quran. Oke, kurikulumnya itu bikin kurikulum sendiri. Sekolahnya kita cari belajar di mana sampai selesai. Akhirnya dia homeschooling, daftar ke Al-Azhar secara personal gimana? Tembus. Di Al-Azhar punya pola belajar yang sudah disemangati. Tahu yang dilakukan, lulus. Begitu lulus, dia tetap fokus, pengen jadi ulama pengusaha, mau belajar di Scotland. Fokus ya sudah, jalan sudah dibuat. Dia mau menemukan jalannya. Jadi jangan ribut sama jalan, ributlah tujuan kamu ini sesuai syariat atau enggak. Kalau saya mah biarin aja mau dikali-kali. Selagi dia tidak, kadang-kadang kecenderungan kita hanya karena pengaruh orang aja. Pesantren tak pesantren bukan berarti anak pesantren dijamin soleh, anak pesantren gak soleh kan? Dia sarana yang memudahkan, tapi gak semua anak cocok pesantren. Sekolah Islam maupun sekolah Islam tidak semua anak cocok. Yang jelas lihat tujuannya. Jadi ketika saya milih anak saya sekolah robotik itu saya juga pertimbangan banyak. Kenapa milihnya robot? Karena dia mau jadi seorang ahli sains teknologi. Dia ikut kompetisi, menang kemarin. Dia mau berangkat nanti ke US, mewakili. Kemarin habis diskusi dengan teman-teman Australia, masih SMP. Tapi nggak apa-apa. Banyak bilang saya ini harus pendidikan agamanya di saya kok. Orang setiap hari dia ada sesi dengan ngobrol sama saya tentang diskusi dan jawab. Begitu kemarin Ramadan cerdas cermat itu juara 1 untuk cepat tepat. Berarti tandanya apa? Tetap kurikulumnya ada, walaupun di sekolahnya nggak ada. Pilihannya ada di orang tua. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Kita tutup ya pertanyaannya ya, insyaallah. Alhamdulillah begitu banyak insight ya, mudah-mudahan kita dapat ya. Tapi mungkin untuk next temanya ya, teman-teman dari PH Indonesia gitu ya. Jadi kan tadi temanya untuk anak 0 sampai 7 tahun ya, yang masih belajar otoritas. Mungkin nanti masukan untuk next kajiannya untuk yang udah SMA gitu, kan udah lewat tuh masa itu tuh. Ini gimana cara kita yang bayar utang pengasuhan gitu kan, udah terlambat gitu, mungkin belum kerja atau mungkin belum berilmu ya, ada yang ngantuk-ngantuk gitu tadi. Mudah-mudahan mungkin untuk next temanya insya Allah
Allah bisa kita masukkan ke dalam tema itu ya Bu ya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih banyak. Semoga Ustaz selalu sehat, selalu dalam limpahan rahmat Allah. Terima kasih juga mudah-mudahan yang sudah hadir. Insya Allah kita ketemu lagi di kajian Akhiratul Nisa berikutnya.